Apa judulnya Bapak Ibu? Allah Israel, Allah gunung. Ya, itu ucapan orang-orang non-Israel bahwa Allahnya orang Israel itu Allah gunung. Itulah sebabnya jangan berperang melawan Israel di gunung. Coba kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara bisa baca di Alkitab, kapan saja musuh-musuh orang Israel ingin berperang kepada orang Israel, pasti mainnya di lembah. Pasti ngajaknya berperangnya di lembah. Dan itu salah satu contohnya adalah Goliat. Goliat menantang orang Israel berperang di lembah. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut lembah Terbantin. Kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris disebut lembah Ela. Kenapa mereka menantang? Kenapa Goliat menantangnya di lembah? Karena mereka punya pikiran, jangan lawan Israel di gunung, kalah kita nanti, kita mainkan di lembah. Karena itulah kapan saja musuh orang Israel pasti lawannya di lembah Bapak Ibu, nantangnya di lembah. Tapi bagi kita hari ini, saudara gak perlu khawatir, dimanapun berada, Allah Israel tetap menyertai Israel dan mereka selalu menang. Hal yang sama juga bagi kita, Immanuel, Allah beserta kita, dimanapun kita berada, kita selalu berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, pada suatu saat Yesus naik ke gunung, mengalami berubah wajah. Yesus sebenarnya berubah wajah itu adalah wajah aslinya Yesus Bapak Ibu. Yesus penuh dengan kemuliaan, pakaiannya bersinar terang. Itulah sebenarnya wujud Yesus. Ketika Yesus ada di bumi, Yesus mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya. Itulah sebabnya hadir seperti kita. Tapi wujud Yesus sebenarnya itu bisa saudara lihat ketika Yesus dimuliakan di sebuah gunung. Nah, gunung ini ada dua versi sebenarnya Bapak Ibu. Secara tradisi, bahkan dianut sampai sekarang Bapak Ibu, banyak orang berkata itu di Gunung Tabor. Jadi kalau saudara ke Israel pasti diajak ke gunung itu Bapak Ibu, pasti tuh, pasti. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tempat yang juga penting dikunjungi. Ya, di situ juga sudah berdiri sebuah gereja besar. Cuma gerejanya aja besar Bapak Ibu, jemaatnya nggak ada. Kalau di luar negeri sana itu memang gerejanya besar-besar Bapak Ibu, luar biasa. Tapi jemaatnya nggak ada. Ya, gereja itu menjadi tempat turis, foto-foto. Jadi tempat foto-foto aja Bapak Ibu. Gerejanya besar-besar Bapak Ibu, luar biasa, bagus-bagus lagi. Jadi di sana itu jemaatnya nggak ada. Jadi orang yang turis aja mejeng-mejeng gitu, foto, oh saya sudah di gereja, ya transfigurasi, gereja perubahan wajah, iya Bapak Ibu, termasuk juga gereja di Golgota, itu cuma foto-foto orang. Tapi puji Tuhan, kita gereja kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, Indonesia itu sebenarnya unik. Ya, kita sebenarnya dihambat untuk bertumbuh gereja, tapi semakin orang Kristen dihambat, justru makin merambat. Semakin ditekan malah makin melejit. Ya Bapak Ibu. Kalau di luar negeri sana, gereja itu bebas, tapi justru mati. Coba gedungnya megah, tapi jemaatnya nggak ada. Nah, Yesus di gunung itu dimuliakan, berubah wajah. Lalu kemudian Yesus turun gunung Bapak Ibu, turun gunung, dan di situ ada masalah. Dan ketika Yesus mengalami kemuliaan itu, ini sangat penting. Ini sangat penting. Kenapa demikian sangat penting? Karena di gunung itulah kembali Allah menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus berkenan, bahwa Yesus yang dikasih. Bukan hanya itu, bahkan dikatakan di atas gunung itu, dengarkanlah Yesus. Jadi bagi kita hari ini Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang Kristen, yang penting bagi kita adalah hanya mendengarkan Yesus, bukan dengar yang lain-lain. Dengar Yesus saja, karena disinilah menjadi rahasia untuk kita beroleh kemuliaan, untuk kita beroleh kemenangan di dalam kehidupan. Amin. Dan itu juga ditegaskan lagi oleh Petrus sebelum dia mati martir. Mati martir, dia matinya disalib Bapak Ibu. Cuma bukan disalib seperti Tuhan Yesus seperti gini, tapi matinya disalib terbalik. Di mana? Di Roma. Di atas kuburan inilah kemudian berdiri gereja yang kita kenal sebagai Saint Peter's. Nah, sebelum Petrus mati martir tadilah dia menuliskan bahwa peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu peristiwa yang besar, peristiwa yang mulia. Bahkan gunungnya juga disebut Gunung Kudus. Coba kita lihat ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Kami menyaksikan ada 3 murid. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia, dengan Yesus di atas gunung yang kudus. Ya, dan gunung itulah secara tradisional adalah Gunung Tabor. Tetapi ada versi lain bahwa gunung itu bukan Gunung Tabor, tapi Gunung Hermon. Tapi apapun gunung itu, kita tidak bermasalah tentang gunungnya Bapak Ibu, tetapi kita berbicara tentang Yesusnya. Amin Bapak Ibu. Ya, Yesus
Yesus dimuliakan di gunung manapun, itu tidak masalah. Tapi selama kita meninggikan Yesus, selama Yesus ada kemuliaan, selama itu juga kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yes. Ya, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Yesus datang kedua kalinya seperti Yesus naik. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi sebagaimana Yesus naik ke surga, seperti itu juga nanti Yesus turun. Ya, naiknya di Bukit Zaitun, maka turunnya juga nanti di Bukit Zaitun. Bahkan menjejakkan kakinya, terbelah dua nanti bukit itu, Bapak Ibu. Dan kepada saat Yesus naik ini, Bapak Ibu, itu dalam bentuk daging, secara fisik daging, Bapak Ibu. Nah, Yesus datang kedua kalinya seperti kilat. Dikatakan dalam Alkitab nanti anak manusia, Yesus datang seperti kilat, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya, karena kita nanti juga akan dianggap seperti kilat, hilang tiba-tiba, maka iblis sudah juga mempersiapkan cerita. Ceritanya apa? Dibuat sekarang banyak film-film alien, jadi film UFO. Ya, diceritakan nanti, ya, saudara kalau pernah lihat film-film ini, apa yang terjadi? Kadang-kadang manusia hilang, diculik oleh UFO, diculik oleh alien. Kenapa ada film-film demikian? Karena itu adalah persiapan dari iblis. Kalau tiba-tiba nanti pada akhir zaman terjadi pengangkatan, orang Kristen hilang, diambil oleh Tuhan Yesus, naik ke surga di awan-awan, maka iblis akan berkata, itu bukan naik ke surga, itu diculik alien. Ya, diculik UFO. Jadi itulah sebabnya sekarang itu banyak film-film yang alien, ada UFO, sampai orang ada diculik hilang. Itu sebenarnya persiapan iblis untuk seandainya nanti pada saat pengangkatan iblis punya jawaban. Oh, dia diculik alien, bukan diambil Tuhan tapi diculik alien. Ya, itulah dia. Jadi selalu membuat cerita-cerita bohong, cerita-cerita untuk membuat orang tidak percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini kita tetap percaya sebagaimana juga Yesus naik ke surga, seperti itu juga Tuhan akan datang kembali kepada kita dalam bentuk tubuh yang jelas terlihat. Tapi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini, Bapak Ibu, ada dagingnya, ada tulangnya, sama seperti Yesus juga. Rabalah aku, jamalah aku punya daging, aku punya tulang. Hanya hantu yang tidak punya daging dan tulang. Pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di sebuah loteng. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Itu ucapan Yesus. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada apa? Dagu. Karena itulah kalau saudara lihat film ada jelas hantu ada tulang, itu penggambaran yang salah. Karena Tuhan sendiri mengatakan hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Haleluya, Bapak Ibu. Karena itu saudara jangan percaya kepada gambaran-gambaran salah. Saudara pegang ucapan Yesus, disitulah ada kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi kita nanti juga akan terbang di awan-awan permai. Amin, Bapak Ibu. Dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang sempurna. Kita masuk pada bagian ketiga. Tuhan memahkotai umatnya. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi kita dimahkotai dengan keselamatan. Kalau dalam bahasa aslinya, Mazmur ini perjanjian lama. Bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kata keselamatan itu adalah, tulisannya adalah Yesua. Dari kata Yesua inilah muncul kata Yesus. Jadi bagi kita dimahkotai oleh Yesus. Dan ketika kita dimahkotai oleh Allah dengan kemuliaan, Bapak Ibu, dimahkotai Allah itu bukan hanya di kepala. Banyak kali orang berpikiran bahwa manusia dimahkotai di kepala. Ketika Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan, dengan Yesus, maka kita dibungkus oleh kemuliaan. Manusia dibungkus oleh Yesus. Dan hari ini kita terima perjamuan kudus. Kita dibungkus oleh Yesus. Itulah sebabnya ketika kita dibungkus oleh Yesus, maka ketika Allah melihat kepada kita, Bapa melihat kepada kita, Bapa tidak lagi melihat dosa kita, Bapa tidak melihat lagi kegagalan kita, Bapa tidak lagi melihat kenajisan kita. Kenapa? Kita dibungkus oleh Yesus, maka yang terlihat adalah Yesus. Kita sempurna, kita suci, kita kudus, kita berkuasa. Kenapa? Karena semua kita dibungkus oleh Yesus yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kuasa. Amin, Bapak Ibu.
Iya, itu dia. Haleluya. Dan ketika manusia dibungkus oleh kemuliaan, dan itu terjadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka walaupun sebenarnya mereka tidak berpakaian, mereka itu tidak sadar mereka telanjang. Kenapa? Kemuliaan itulah pakaian mereka. Kemuliaan itulah pakaian mereka. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan itu pergi dari mereka. Di saat itulah mereka sadar mereka telanjang. Dan rupanya semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya di hadapan Allah kita telanjang. Dan karena itulah kita perlu jubah. Dan jubah itulah Yesus, jubah kebenaran. Kita dibungkus oleh Yesus, maka kita penuh dengan kebenaran oleh Allah. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya untuk kita berkenan di hadapan Allah, kita perlu Yesus yang membungkus kita, membuat kita benar, dibungkus oleh Yesus penuh dengan kemuliaan. Karena itulah sebenarnya semua orang perlu Yesus. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena itulah semua orang harusnya sadar perlu Yesus. Karena apa? Hanya lewat Yesuslah kita bebas dari dosa. Hanya lewat Yesuslah kita hari ini dipulihkan beroleh kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu? Iya. Tapi nyatanya nggak semua orang merasa perlu Yesus, bahkan menolak Yesus. Tapi bagi kita hari ini di dalam Yesus, saudara dibebaskan dari segala dosa. Dan ketika kita menerima Yesus, pemulihan kita menjadi pemulihan yang berlebih. Maksudnya apa, Pak? Ketika kita dalam Yesus, saudara tidak dipulihkan sebagaimana Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa penguasa Taman Eden. Ya, bahkan penguasa bumi. Tapi bagi kita hari ini, ketika kita dalam Yesus, kita dipulihkan lebih dari penguasa Taman Eden, lebih dari penguasa bumi. Tapi hari ini kita bersama-sama duduk di tahta bersama dengan Tuhan Yesus, beroleh warisan kerajaan surga. Karena penebusan Yesus, pembayarannya berlebih. Ya, lihat kepada saya. Semula Allah dengan manusia bersatu. Karena apa? Belum dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka Allah yang kudus tidak mungkin bersatu dengan manusia yang tidak kudus. Itulah sebabnya manusia dan Allah terpisah. Dan di dalam Yesaya jelas dikatakan, dosalah yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Benar Bapak Ibu? Tetapi Allah itu Maha Kasih. Ya, Allah ingin selalu memberkati umatnya. Caranya adalah manusia harus memberikan korban penebus dosa. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, anak-anak mereka harus memberikan korban. Dan itulah Kain dan Habel lewat korban hewan. Dan ketika mereka memberikan korban penebus dosa ini, maka dosa manusia ditutupi sementara. Karena itulah pada saat mereka memberikan korban penebus dosa, maka Allah bisa memberkati mereka. Allah bisa menyelamatkan mereka. Allah bisa menolong mereka. Dan doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Itulah sebabnya orang Israel harus secara rutin memberikan korban penebus dosa. Agar apa? Allah bisa terus memberkati mereka. Cuma masalahnya adalah dosa ini tidak bisa dibayar oleh hewan. Sebab dosa ini senilai nyawa manusia. Karena hukuman dosa adalah maut. Jadi senilai nyawa. Dan hewan ini tidak sebanding dengan nilai nyawa manusia. Amin Bapak Ibu? Karena itulah hanya menutupi, bukan menghapus. Karena itu harus diulang rutin setiap tahun. Bahkan juga kalau ada orang Israel yang dosa, mereka harus memberikan ekstra penebusan dosa, korban. Kemudian Allah memberikan solusi yang permanen. Bukan dengan manusia memberikan korban hewan sebagai penebus dosa, tapi Allah sendiri mengutus anaknya sebagai korban. Dan itulah Tuhan Yesus. Jadi bukan lagi hewan korban yang diberikan oleh manusia, tapi Allah sendiri mengutus anaknya sebagai penebus dosa. Nah, Yesus jelas nilai jauh lebih besar daripada manusia. Sepanjang abad manusia dikumpulkan, nilai Yesus lebih tinggi di hadapan Allah. Artinya apa? Pembayaran Yesus, penebusan Yesus jauh dibandingkan nilai manusia. Itulah sebabnya pemulihan manusia juga melampaui dari kondisi Adam dan Hawa. Sebab pembayarannya jauh lebih. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, pemulihan Yesus membuat kita lebih dibandingkan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara bisa mengikuti ya? Karena itulah bagi kita hari ini kita mendapatkan pemulihan luar biasa. Kalau manusia memulihkan, pasti itu selalu lebih rendah dibandingkan yang aslinya. Misalkan apa? Ada bangku yang rusak, saudara perbaiki, pasti itu hasilnya lebih rendah dibandingkan ketika masih baru. Bahkan juga ketika orang dioperasi, apakah operasi jantung, apakah operasi paru-paru, pasti kondisinya lebih rendah dibandingkan kondisi ketika dia belum sakit. Benar Bapak Ibu? Tapi ketika Tuhan memulihkan, jantung saudara menjadi jantung yang baru, yang menjadi jantung atlet, lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Paru-paru juga menjadi paru-paru baru yang jauh dibandingkan kondisi paru-paru saudara sebelumnya. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika saudara menghadapi penyakit, datang kepada Sang Pencipta, jangan datang kepada manusia. Kalau saudara datang kepada manusia untuk solusi penyakit saudara, untuk solusi apapun dalam kehidupan saudara, maka kondisi saudara akan turun. Tidak pernah sebagus aslinya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka pemulihan yang kita alami pasti jauh lebih baik dibandingkan kondisi semula. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat banyak kesaksian. Benar kan Bapak Ibu? Ada seorang bapak yang di Manado sakit jantung. Saya yakin kalau dioperasi pasti kondisinya lebih rendah. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, jantungnya menjadi jantung atlet. Dia kan lebih bagus kan?
lebih bagus. Karena itulah apapun menjadi masalah kita, datang kepada Yesus. Karena Yesus telah membayar lebih, maka pemulihan yang kita alami juga menjadi pemulihan yang berlebih, yang lebih baik dibandingkan kondisi semula. Amin. Datang kepada Yesus menjadi kemenangan, kuasa berkat bagi kehidupan kita. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.